Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan nanti kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Apakah budaya positif sekolah itu? Ada yang tahu Bapak Ibu Guru? Ya, belum ya. Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya adalah membuat anak-anak itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat kepada Bapak Ibu Guru dan bertanggung jawab. Akan tanggung jawabnya seperti adanya piket, adanya kebersihan sekolah, kemudian petugas upacara. Itu adalah tanggung jawab anak-anak. Jadi ditumbuhkan dari diri anak-anak masing-masing. Nah, perubahan paradigmanya itu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi guru itu bukan hanya menghukum murid, tapi mengontrol murid. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Jadi kadang seorang guru itu memaksa murid, mengontrol murid agar dia sesuai dengan keinginan gurunya. Perubahan paradigma, stimulus respon kontrol, teori kontrol. Siapa ya sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita berusaha mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya tidak Bapak Ibu kira-kira? Yang satu pengennya disiplin, yang satu agak tidak disiplin. Nah, kita kan berusaha, ayo toh biar disiplin bagaimana? Seperti itu kan? Yang tidak disiplin adalah santai. Nah, seperti itu adalah mengubah orang agar berpandangan sama seperti itu. Kita kira-kira sama tidak? Kira-kira bisa tidak itu? Ya. Tergantung keadaan. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya ada siswa kita terlambat sekolah langsung dimarahi. Itu kan terlambat sekolah itu perilaku buruk atau baik? Buruk. Langsung kita cap, kamu kenapa telat? Kamu langsung lari keliling lapangan. Nah, sekarang itu tidak boleh seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Jadi misalnya Pak Topan disuruh Pak Ramin untuk ngalor ngidul dari manut, itu namanya bisa mengontrol diri saya. Yang terakhir adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk gagal akhirnya dipaksa. Kemudian teori kontrol yaitu yang pertama, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kadang itu kita dengan teman kita itu berbeda pendapat. Bagaimana tahu solusinya? Seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu punya tujuan. Contohnya kita membuat peraturan kalau pagi diwajibkan sholat duha. Tujuannya apa ya Bapak Ibu kira-kira?
Next. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengantar siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan kepada mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Misalnya ada anak yang suka membuat gerakan tangan. Nah, kita suka mengkritik dia, ini kurang begini, ini kurang begini, kita malah memarahi mereka. Maka kadang mereka akan berhenti untuk berkreasi. Bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kalau kamu tidak berbuat ini, nanti berhukum. Itu kan namanya memaksa. Dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Akhirnya bocah dendam ning gurune karena suka dipaksa seperti itu. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga membuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal atau umum. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Coba nanti Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus bersama siswanya. Misalnya ada peraturan tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Jadi keyakinan kelasnya berubah menjadi datang tepat waktu ke sekolah, seperti itu. Ketiga, restitusi. Nah, itu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan. Nah, sebenarnya seperti ini. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan, menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau urutannya selalu seperti ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada kondisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah ucapan saya terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menghadiri acara ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi